Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan insya Allah untuk edisi kali ini kita akan membahas salat sunnah tahiyatul masjid dan pelaksanaannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apabila kita memasuki masjid, maka sebelum duduk disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. Walaupun masuk masjidnya berulang kali dengan jeda waktu sebentar, itu tetap disunnahkan melaksanakan tahiyatul masjid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dulu duduk sebelum melaksanakan salat 2 rakaat. Saudara-saudaraku, apabila kita masuk masjid lalu kita duduk dengan sengaja, mau lama atau sebentar, maka itu sudah tidak bisa melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Akan tetapi kalau kita duduk masuk masjid lalu duduk, akan tetapi itu karena lupa dan duduknya sebentar, maka itu masih disunnatkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Atau umpama orang yang tidak tahu bahwa tuntutan sunnah salat tahiyatul masjid itu jangan dulu duduk, tidak tahu tentang hal itu, maka dia duduk dulu. Setelah duduk baru dia bangun dan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi itu karena tidak tahu, maka itu jadi salat sunnah tahiyatul masjid karena dia tidak tahu. Atau ada orang masuk masjid akan tetapi perlu minum, sedangkan kalau kita mau minum atau makan, maka adabnya kita harus duduk dulu. Ini orang masuk masjid tapi perlu minum dulu umpama, maka dia minum dan sesuai dengan adabnya minum sambil duduk sebentar. Setelah itu dia melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu pun boleh. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid, jadi boleh kalau duduk untuk minum sebentar, jadi masih bisa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kalau kita masuk masjid, sementara ketika kita masuk masjid lagi adzan, maka bagaimana? Apakah kita salat sunnah tahiyatul masjid atau kita diam dulu
menjawab adzan. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, jangan dulu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi jawab dulu adzan sambil berdiri. Sekali lagi, jangan dulu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi jawab dulu adzan sambil berdiri. Setelah selesai adzan, baru kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Pendapat kedua, boleh langsung melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dan setelah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, disunnahkan kita mengkodok menjawab adzan yang tadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kalau kita masuk masjid, bukannya tidak mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, akan tetapi sholat keburu qomat, gitu. Keburu iqomah. Jadi kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid karena sudah mau iqomah. Lalu bagaimana kita supaya tetap punya fadilah, punya pahala dari pelaksanaan sholat tahiyatul masjid, walaupun kita tidak sempat melaksanakannya karena tidak ada waktu? Maka di saat seperti itu kita disunnahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Maka kalimat thayyibah ini sebanding dengan melaksanakan 2 rakaat sholat, termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid yang tidak sempat kita laksanakan. Insya Allah pahalanya dapat dengan sebab kita membaca kalimat thayyibah tadi, yakni subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.